Puncak dengan jarak luncur sekitar 1000 meter ke arah selatan dan sejauh 1000 meter sampai 1300 meter ke arah tenggara. Yang jadi fokus juga selain aktivitas Gunung Sinabung tentunya bentukan kuba lava yang terdapat di sisi selatan. Apakah jumlah 3 juta kubik itu masih tetap atau ada pertambahan atau ada pertumbuhan lagi, Bang? Ya, terakhir memang kita ukur sekitar 3 juta meter kubik. Namun tren pertumbuhan laju dari kubah lava tetap ada dan mungkin saat ini sudah lebih dari 3 juta meter kubik. Dan mengapa status Gunung Sinabung kita naikkan menjadi awas? Karena kubah lava yang di atas itu sudah semakin membesar dan lebih dari 3 juta meter kubik, dan apabila itu semua kubah lava longsor semua atau kolaps, itu akan jarak luncurnya lebih dari 5 km dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat di sekitaran Gunung Sinabung, terutama yang ada di sekitar sektoral selatan dan tenggara. Bulan April yang lalu sempat terbentuk kubah lava yang besarannya bahkan lebih besar dari sekarang. Nah, dan statusnya saat itu tidak naik, artinya tetap pada level siaga gitu. Nah, kemudian apa perbandingannya jika kubah lava ini juga gugur dibanding dengan pada April yang lalu? Ya, untuk saat ini memang kubah lava yang dibandingkan lalu memang sudah hampir sama ya besarnya atau lebih besar dari sekarang ini. Kenapa saat ini dinaikkan statusnya awas? Karena jalur luncuran kubah lava atau awan panas yang sekarang ini sudah terbentuk. Jadi apabila lava ini gugur, kolaps, dia tinggal mengikuti jalurnya saja dan itu bisa lebih jauh dari sebelumnya. Dan sebelumnya tanggal 28 April itu sudah sampai 4,7 km ke arah selatan dan telah membakar sekitar lebih kurang 50 rumah penduduk di Desa Gurukinayan. Baik, jika kita melihat monitor, boleh ceritakan Bang Dery sisi atau letak dari kubah lava yang sedang tumbuh saat ini dan jalur yang akan dilewatinya nanti. Ya, jadi kubah lava yang tumbuh itu ada di sebelah barat dari lidah lava yang lama atau tepat di atas sekitaran di Dusun Sibintun, dan apabila ini longsor, jalur yang akan dilalui ke Desa Sibintun terus ke Beras Tepu dan kemudian akan kemungkinan berpotensi sampai ke Tiga Pancur. Dan juga tidak pasti awan panas guguran itu akan lurus sesuai dengan keinginan kita, dan juga namanya juga alam ya. Kadang dia akan berbelok, seperti kemarin dia akan berbelok agak sedikit ke selatan mengarah ke Desa Gurukinayan. Kami sempat memantau ada beberapa warga yang masih kembali ke sana. Terkait dengan kondisi ini, apakah pos pengamatan tidak menginginkan untuk menginstruksikan kembali kepada pihak-pihak terkait akan pengawasan yang lebih ketat? Ya, kita terus berkoordinasi ya dengan BPBD, dengan Pemda setempat dan dengan Kodim agar radius yang terlarang, radius merah yang sekarang ini status awas jadi sektor selatan 7 km untuk disterilkan. Ya, walaupun masyarakat masih ada yang sedikit agak susah dikasih tahu, ya kami menghimbau demi keselamatan bersama ini agar masyarakat mematuhi rekomendasi dari vulkanologi bahwasanya harus mensterilkan radius 7 km sektor selatan dan tenggaranya 5 km. Baik. Terima kasih Bang Dery, informasinya sangat membantu sekali. Ya pemirsa, selain kabar dari Kabupaten Karo, kami masih memiliki kabar-kabar lainnya terkait dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi di Melabo, Aceh Barat. Kondisi ini diperparah dengan aktivitas gunung api Sinabung yang terletak pada level awas karena pasokan kebutuhan pangan dan juga hortikultura menuju Melabo ini dipasok dari Kabupaten Karo. Dan kabar dari Melabo ini sekaligus menutup informasi dari kami. Ruang kita masih akan kembali bersama rekan saya Dewi Budianti di Jakarta. Harga sejumlah sembako di sejumlah pasar tradisional di Melabuh, Aceh Barat terus merangkak naik. Pedagang menuturkan hal ini tidak saja karena jelang memasuki bulan suci Ramadan, namun kenaikan harga juga disebabkan berkurangnya pasokan barang dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Imbas tidak adanya pasokan dari Tanah Karo, kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada cabai merah dan bawang. Harga cabai merah yang sebelumnya Rp25.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram.
Sementara untuk harga bawang dari Rp24.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Selain itu, harga tomat dan telur pun juga ikut naik. Salah seorang pedagang, Azhari, mengatakan para petani di Tanah Karo sudah dalam sepekan terakhir tidak lagi memasok barang ke Melaboh dengan alasan Gunung Sinabung yang dinyatakan dalam status berbahaya. Naik ini ya, kalau cabai dan naik dari 38 kan. Naik jadi berapa bang? Dari kemarin itu 30 kan, 38 kan. Kalau tomat dari 8.000 udah 10. Bawang udah naik 32 jaran ya. Dari 24 32. Itu kenapa kalau bisa naik itu bang? Itulah karena ini kan dua siapa barang karena stok kurang kan. Pun menjelang megang. Kendati terjadi kenaikan harga dan berkurangnya pasokan sembako, namun pedagang menyatakan hal ini belum terlalu dikeluhkan warga. Hal ini diduga karena tradisi warga Aceh yang telah berbelanja banyak sebelum bulan Ramadan tiba. Dari Kabupaten Aceh Barat, Haidir Azhar, TV One mengabarkan.